cerita karena sudah lama tidak story of my life. Tapi gue mau nanya dulu, siapa yang kuku kaki kelingkingnya itu bantot dan jelek? Gue. Ya ini berhubungan sama itu. Jadi kemarin tuh, nggak kemarin sih, udah lama lah pokoknya gue tuh lagi ngantri buat sholat maghrib ya di musola mall ya. Terus ini kan posisinya lagi pada sholat berjamaah, jadi otomatis itu full. Dan kayak yang kita baru masuk nih yang ngantri dulu nih sampai selesai sholat. Samping gue ada dua mbak-mbak, mereka berdua ngobrol, gue persis banget di sampingnya. Dan kebetulan tas gue itu di samping mereka berdua karena itu posisinya sempit banget ya. Jadi gue mau ngambil tas gue repot, jadi ya udah akhirnya gue berdiri aja tuh di situ diem. HP gue dalam tas, jadi gue nggak ngapa-ngapain, gue diem aja. Bayang satu depannya nyeletuk gini, lihat deh kuku kaki kelingking aku, jelek banget ya. Aku tuh makanya nggak suka pakai sendal yang kebuka gitu, soalnya jelek. Gue jadi ikutan lihat karena gue di samping dia ya kan. Gue lihat tuh, bagus kuku kaki kelingkingnya. Terus mbak-mbak di belakangnya ngomong, bagus tahu kak, masih mending kakak mah kukunya begitu nih. Lihat nih aku tuh bantet. Lihat lagi kan, bagus juga kuku kakinya, apanya yang jelek? Gue ngomong nih mbak-mbak di belakang, tapi iya aku juga nggak pede sih pakai sendal yang kebuka kayak gitu, soalnya kaki aku tuh agak berurat gitu tahu nih, tuh lihat aja. Tapi kenapa gue ngomongnya begini ya? Soalnya mbak-mbaknya ngomongnya begitu ke arah bawah. Mbak di depannya nyeletuk lagi, iya tahu aku juga sama agak berurat gitu, jadi agak malu kalau misalnya pakai sendal yang kebuka depannya. Lo tahu bentuk kakinya kayak gimana? Putih, mulus, jarinya juga bagus. Dalam hati gue, ini orang berdua lagi nyindir gue apa gimana? Kaki gue lebih jelek dari mereka berdua. Itu di situ ya, gue langsung gue giniin, tau gak? Karena kaki gue bantot dan berurat, tau gak sih, kulit orang kaya gitu. Karena gue yakin nih dua orang mbak-mbak ini orang kaya ya, secara pakaiannya itu branded semua, jadi kulit mulus, putih, kakinya juga bagus. Kok bisa mereka pada insecure sama kakinya? Apa kabar kaki gue ini yang begini? Mana posisi pas banget lagi tuh, gue lagi pakai sendal yang kebuka, depannya jadi berasa ini orang dua ada dendam sama gue apa bagaimana gitu, nyindir gue. Gue mau cerita, waktu itu gue pernah ketahuan ngedumel di mall di belakang emak gue, dan itu dilihatin sama orang-orang yang ada di mall. Kok bisa? Jadi dulu tuh gue sama anaknya sering banget ngeledek omongan mak gue. Tiap mak gue lagi ngomel itu pasti selalu gue yang kayak di belakang mak gue tuh selalu kayak gitu. Di rumah jangan ditiru ya guys. Jadi ini ke bawah pas banget lagi di mall. Pas banget nih gue lagi jalan berdua sama mak gue. Gue pernah cerita kalau misalnya gue tuh lumayan sering banget jalan berdua sama mak gue waktu gue masih SD tuh sering banget jalan berdua ke mall gitu. Tapi yang selalu diingat adalah Farhan. Jadi kayak ada apa-apa nih lagi sale atau ada apapun nih ke mall, itu pasti yang kayak ini bajunya buat Farhan cocok nggak ya, ini bajunya buat Farhan muat nggak ya, ini bajunya buat Farhan buat ini buat ini. Jadi kayak semua tuh tentang Farhan gitu. Jadi gue tuh di situ jealous dan kesal banget, kayak ini gue anak kandung apa bukan nih. Terus di mana pas lagi mak gue lagi milihin baju buat Farhan, itu tuh minta pendapat gue yang kayak gue kesel dong di situ. Kayak gue jawabnya ogah-ogahan, dan mak gue tuh tahu gitu kalau misalnya gue tuh bad mood dan segala macamnya. Terus bukannya menyadari gitu kalau ini tuh bukan salah gue, tapi mak gue malah marahin gue kayak, nih lagi jalan kok malah mukanya kayak gitu, ngebales omongan orang tua kok ketus segala macam. Jadi gue tuh diceramahin di mall itu. Ya udahlah, pas mak gue jalan duluan, gue kan di belakangnya nih. Terus gue gini-gini lah, gue kayak gitu-gitu. Dimana gue nggak sadar kalau orang-orang tuh ngeliatin gue. Pas mak gue ngomong-ngomong ini, suaranya tuh lumayan kenceng. Jadi orang-orang di sekitar itu yang lagi ngeliatin baju juga tuh pada ngeliatin ke arah gue. Pas banget gue lagi gue begitu-begitu. Terus mak gue mungkin nyadar kalau orang-orang kok ngeliatin ke arah sini tapi ke arah belakang. Mak gue nengok lah, dan gue nggak sadar gue yang kayak gue kayak gitu. Terus ketahuan pas banget gue lagi begini-begini di belakang mak gue. Pas banget mak gue nengok, gue tuh yang gini-gini, terus gue langsung kayak gini. Jadi tuh mak gue sempet ngeliat gue begini ke mak gue gitu. Jadi wah, langsung di situ gue jantung gue panik banget, kayak mau keluar gitu, kayak wah akan ada drama besar lagi nih. Udah gue diomelin gara-gara gue jawabnya ketus gitu kan, terus ditambah diomelin lagi gara-gara gue ngelidik mak gue dari belakang. Ketika langsung balik detik itu juga, gue dari awal dari situ cabut dari tuh mall sampai gue di rumah itu diomelin abis-abisan gara-gara kamu yang nggak sopan banget ya segala macam. Orang-orang tuh ngeliatin gini, udah mampus deh gue. Terus ya udah itu biasa didiemin gue seharian sama mak gue. Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah gak cerita. Nih gue baru banget balik kampus, jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000-nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau GoPay doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembalian cuma GoPay. Akhirnya GoPay-nya itu gue beliin permen. Permen kan dulu
pas masa gue tuh gope 2. Gue belilah nih permen Kiss, gue masih inget banget. Gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lu tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara mecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel. Di sekolah kalian ada gak sih guru yang ditakutin sama seantero sekolahan? Bahkan sampai guru-guru yang lain aja nih kagak mau juga nih berurusan sama di guru. Sekolah gue ada, udah terkenal banget dari angkatan atas nih kakak kelas gue semuanya tuh pada takut sama nih guru. Karena nih ya, lu punya uang, lu punya kuasa. Tiap pergantian mata pelajaran kan kadang kita suka ada yang ke toilet, kantin, atau misalnya berkeliaran ke kelas-kelas lain gitu. Nah ini tiap pelajaran si ibu ini nih nggak ada yang berani. Kalau misalnya kita udah nanya, habisnya pelajaran apa? Quran hadis. Langsung duduk di tempat. Sampai di mana suatu hari karena pelajaran Kurdis ini di mata pelajaran kedua, yang pertama ini di kelas gue gurunya nggak masuk, sakit dan nggak ada tugas. Pada mencar dong, ada yang ke kantin, ke lapangan, pokoknya di kelas sepi. Termasuk gue sama temen-temen gue pada nongkrong di kantin. Kita makan duluan biar nanti pas istirahat kita nggak usah kantin lagi karena rame ya kan. Seperti biasa ngerumpi ngegibah, kelewatan. Telat 15 menit pelajaran si ibu ini udah mulai. Pas kita mau naik ke atas ternyata teman-teman cowok yang main bola di lapangan ini juga pada udah naik. Udah mampus saya tuh deg-degan panik lari semua nih ke atas. Nyampe depan kelas, ibunya udah mulai ngajar. Pintu kelas gue ini memang kebuka dikit. Terus habis itu kita yang dari luar ini kode-kodean ke yang di dalam, teman-teman di dalam. Terus kita nanya, nih ibunya udah lama atau baru masuk? Kalau baru masuk kan kita enak masuk lagi karena kan sama-sama telat. Tapi ternyata ibunya tepat waktu, udah dari tadi dia ngajar. Gue lupa kita berapa orang, intinya kita lumayan rame, sekitar 7-10 orangan gitu. Dan itu cewek semua, cowoknya gak ada, udah pada masuk kelas duluan. Akhirnya kita pada bingung kan, kayak masuk atau enggak. Terus kalau mau masuk pun gak ada yang mau palain karena takut kena omel. Apa gak ada yang berani, karena sebelumnya temen gue juga ada yang pernah telat masuk di pelajaran si ibu ini dan kena omel. Udah kena omel disuruh duduk apa enggak? Enggak, disuruh keluar, gak boleh masuk. Pada kita masuk kena omel, malu di depan temen kelas, terus akhirnya ujung-ujungnya diusir. Mending kita gak usah masuk dari awal. Ya udah, akhirnya kita melipir lah ke kantin lagi. Mungkin karena kita cabutnya ramean, nih guru bilang ke kelas kita. Akhirnya kita dipanggil sama wali kelas dan disuruh minta maaf ke guru ini. Sebenarnya si guru ini nih yang killer ini nggak nyuruh kita untuk minta maaf, tapi ini saran dari wali kelas gue biar nanti gak berkepanjangan karena ribet urusannya. Kalau guru nih udah marah tuh, udah ribet. Walas gue nggak bisa bantu deh. Kita akhirnya pulang sekolah rame-rame ke rumah guru gue yang ini, tapi kita tidak lupa membeli buah tangan. Kita beli sesuatu kue deh kalau nggak salah waktu itu biar diterima. Awalnya kita pada mikir kayak aduh gimana nih kalau kita diusir gitu kan, diteriak-teriakin udah kayak drama Indosiar. Ternyata enggak, kita semuanya nih pada suzon orang-orangnya, istighfar deh lu pada udah salah suzon mulu. Ternyata kita diterima dengan baik, dimaafin juga dan dinasehatin aja sih, nggak diomelin sama sekali. Bener-bener baik banget deh. Sudah lama tidak bercerita, mari kita bercerita. Gue yakin di sini kalian punya temen cowok yang mulutnya itu lemes banget, suka ngatain orang. Gue punya dan gue mau ceritain temen gue ini. Jadi dia tuh temen sekelas gue. Sebenarnya gue sama dia nggak terlalu akrab-akrab banget ya. Cuma gue tuh gedek banget sama nih orang. Karena nih orang tuh kalau misalnya mau bercanda atau mau ngelawak gitu ya, itu dia selalu ngatain orang. Misal nih ya, dia pernah bercandain gue kayak gini. Jadi waktu itu tuh lagi jam kos, terus lagi pada hening gitu nih kelas. Gue lagi duduk di belakang, tiba-tiba dia nyamperin gue. Dan habis itu dia giniin pala gue. Ih, rambut lu bobat sagu gosong. Lu emosi gak jadi gue duduk tenang-tenang, diem gak ngapa-ngapain, tiba-tiba lu dikatain kayak gitu. Ya gue tahu, gue belum keramas 2 bulan, tapi gak sebau itu gak sih? Tuh gue langsung balik lagi katain berisik lu, katek lu bos piteng. Karena lo tahu tuh orang emang bau badan. Tapi yang gue heran adalah nih orang, gue gak ngerti udah self love banget sama dirinya sampai menerima bau badannya atau gimana. Kalau dikatain bau badan dia selalu begini. Kenapa emang gue bau badan kok? Kenapa? Lama-lama hidung gue rusak nih, ketek lu yang bau banget itu. Nanya lagi dia kenapa? Gue sampai bingung juga mau ngatain dia apa lagi yang bikin dia tersadar kalau perbuatan dia ini buruk karena bau badan dikatain dia terima. Bocah juga badannya agak gede gitu ya, kayak sumo gitu, dikatain sumo, gendut, megalodon, itu juga dia terima. Fucking self love-nya kayak nggak tahu diri nih orang. Gue liat-liatin nih, lu kalau masih pada insecure sama badan lo atau muka lo, lu berburu aja sama dia, no self love banget dia anaknya. Bukan cuma dia doang yang gue keselin, tapi gue kesel juga sama anak-anak kelas gue yang ketawa kalau misalnya dia ini ngelawak. Karena menurut gue lawakan itu nggak lucu, itu
ngelawak dengan cara ngatain orang tuh menurut gue apa banget sih lo. Waktu itu pernah juga teman gue dikatain, ini kita lagi ngobrol biasa, dia nggak diajak tapi dia tiba-tiba nyaut, ya rumah lu kecil masuk gang. Anehnya lagi adalah ada yang mau temenan sama tuh orang. Gabut, nggak ngapa-ngapain sama video ini, mending kita story of my life. Sebelum itu gue mau nanya, siapa yang kayak gue juga yang kalau misalnya datang ke suatu tempat nih, itu selalu mepet. Gue karena kecerobohan gue itu, karena sifat gue yang suka datang mepet sama waktu yang udah ditentuin, akhirnya gue ketinggalan pesawat. Ini kejadian waktu kemarin pas gue ke Bali, itu pas pulang dari Bali ke Jakarta. Pas kemarin ke Bali itu, gue pulang duluan bersama 4 teman gue lainnya. Dan yang pulang naik pesawat bareng di hari itu juga tuh, gue berdua doang nih sama salah satu temen gue. Tapi kita beda tujuan, gue kan ke Jakarta, kalau temen gue ke Jogja, dan kita beda jam. Temen gue tuh jam 16.30an, kalau gue jam 15.30. Itu kita makan dulu, jadi kita beli oleh-oleh, habis itu makan. Tuh udah kelar makan di jam 1 lewat, cuma karena ngobrol kelewatan. Tadinya gue udah mikir kayak setengah 2 cabut dari tempat makan buat ke bandara, jadi nggak apa-apa lebih nunggu lama di bandara dibanding gue harus buru-buru. Tapi karena ngobrol keterusan, terus juga foto-foto, jam 2 lah gue baru cabut dari tempat makan. Ini masih aman karena gue mikir ya udah, gue flight itu kan 15.30, setengah 4, masih ada 1,5 jam lagi. Cuman nih orang kan baru pertama kali naik pesawat sendiri ya kan, nggak mikirnya ada yang namanya penutupan check-in. Jadi kayak check-in tuh seharusnya udah ditutup setengah jam atau bahkan 1 jam sebelum keberangkatan. Kayak cerita akhirnya nyampe di bandara, gue nyampe setengah 3, terus gue harus ngantri check-in juga. Itu sekitar pas gue nyampe ke depan nih, pas masnya itu udah jam 3 kurang 10 menit. Pas gue bilang untuk keberangkatan 15.30, masnya langsung bilang, loh 15.30 ini mau udah ditutup dari tadi. Pas denger itu gue langsung, jantung gue kayak udah mau copot tau gak. Gue ngomong ke masnya, mas tolong mas bisa nggak satu lagi. Gue tuh udah bergetar, ngomong udah bergetar, udah pengen nangis. Itu gue panik, gue langsung nelfon bapak gue sambil nangis-nangis. Pertama kalinya gue nangis di depan umum. Gue nggak peduli orang-orang pada ngeliatin gue tuh, yang di bandara pada lalang ngeliatin gue teleponan sambil nangis-nangis. Kalinya juga gue nangis di depan umum selama itu kayaknya sejam deh. Pokoknya selama gue ngurus tiket. Jadi akhirnya gue harus beli tiket baru lagi 1,1, yang padahal tiket sebelumnya 1,2. Jadi kayak duit gue melayang sia-sia dan gue bener-bener nangis parah itu. Mungkin karena abis nangis kan lama-lama akhirnya di pesawat gue beneran tidur, capek nangis mulu. Abis itu gue kapok deh, berangkat mepet-mepet tuh, aduh nggak deh. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama nggak, karena keberangkatan kalian suka mepet jadi membuat kalian rugi? Waktu gue SMA dulu ada pelajaran tata boga, dan selama 3 tahun itu gue belajar tentang masak-masak seperti ingin menjadi chef Renata. Gue gak tahu ini kalian akan menganggap gue aneh atau enggak, tapi selama 3 tahun dan selama gue belajar memasak itu bersama teman-teman gue gak pernah namanya mencoba memakan, nyicipin 1 sendok aja hasil makanan yang gue buat. Alasannya sebenarnya kalau kalian dengar mungkin kalian akan berbicara seperti teman-teman gue, yaitu ih lebay banget sih. Alasannya karena gue yang pertama, gue tuh lumayan pemilih soal makanan. Jadi gue tuh beneran kalau mencoba makanan baru gue lihat dari looknya. Kalau looknya tidak meyakinkan, gue tidak mau coba. Walaupun 1000 orang bilang ini enak banget, tapi penampilannya gak meyakinkan, gue gak mau cobain. Sama yang kedua, kehigienisan. Ini jujur lebay banget sih. Gue gak yang terlalu higienis banget. Cuma kalau misalnya gue lihat tempat pembuatan makanannya itu jorok atau kotor, menurut gue gak akan cobain itu. Lapar-laparnya gue. Nah terkadang pas jam tata boga gue nih, kelas gue masuk, itu tuh banyak banget peralatan-peralatan dapur yang masih berminyak. Gue gak ngerti nih kelas sebelumnya yang makan di dapur dicuci apa cuma disiram pakai air, gue gak paham deh. Kalau kalian bilang ya udah lu aja yang nyuci tuh peralatan, jadi lu pastiin tuh peralatan alat-alat dapurnya tuh udah bersih, udah tercuci dengan rapih gitu. Masalahnya gue di rumah aja menghindari yang namanya cuci piring, apalagi di sono. Gue tuh paling males kalau lagi tata boga, itu kan kelompok ya kan, gue sama temen-temen gue satu kelompok itu berempat, dan itu bagi-bagi tugas. Nah gue tuh paling menghindari yang namanya nyuci-nyuci peralatan, jadi tuh gue selalu bagian motong-motong. Jadi ya itu alasannya, karena gue jijian dan gue gak mau effort untuk mencuci peralatan itu. Jadi ya udah, pokoknya setiap selesai hidangan nih, teman-teman gue pada nyobain dan ada sisaan dibawa ke kelas untuk makan siang bla bla bla, gue nggak pernah, karena gue tidak yakin gitu dengan kebersihannya. Story of my life lagi setelah udah lama nggak cerita. Gue tuh anaknya lumayan pelupa kalau misalnya naruh barang. Jadi gue sering banget nggak tahu hilang barang gue karena gue lupa naruhnya di mana. Tapi kalau misalnya soal kejadian kemarin atau temen gue yang curhat ke gue, itu pasti gue inget detailnya. Kemarin teman gue cerita apa aja gue tahu, gue inget. Kemarin gue habis ngelakuin apa aja gue inget. Tapi kalau naruh barang tuh sering banget lupa, nggak ngerti juga gue. Yang sama nggak kayak gue juga. Jadi ini ceritanya tentang itu. Jadi waktu itu gue tuh lagi main ke Kokas sama teman gue. Habis itu balik, kita lapar, makan. Akhirnya kita makan ke Taichan. Habis dari mall, jadi gue habis belanja gitu.
sok kaya lu. Tuh gue taruh paper bag di bawah meja, bisa kita hahaha ngobrol-ngobrol, makan-makan, terus gibahin orang, habis itu kita pulang setelah makan. Gue balik itu ke stasiun Tebet karena emang mau naik kereta, dan posisi Taichan itu ke stasiun itu nggak terlalu jauh, sekitar 700 meter. Jadi akhirnya gue memutuskan sama temen gue ini untuk jalan kaki. Udah sampai depan stasiun Tebet, tiba-tiba gue baru inget, tas gue mana? Itu gue jujur kesel banget, kayak kenapa gue baru inget pas udah nyampe depan stasiun. Kan itu berarti jaraknya udah 700 meter. Habis itu gue balik lagi ke sana 700 meter. Habis itu gue ke stasiun lagi 700 meter. Gak mau, gue harus balik lagi dong. Akhirnya gue balik lagi dengan cepat-cepat gitu, karena takut hilang. Terus gue nyampe sono, gue buka, terus gue liatin di meja gue udah nggak ada. Itu gue udah panik kan, kayak anjir kemana nih, takut diambil orang, udah suzon aja tuh. Gue nanya lah sama mas-mas yang habis nganterin makanan, mas ada lihat paper bag di sini? Kata mas-masnya itu udah dikasih ke kasir aja mbak. Pas gue ke kasir, ternyata gue melihat baju gue itu sedang dicoba-coba sama mbak-mbaknya. Bercanda, nggak mungkin lah, udah gila kali. Pokoknya gue lihat tuh paper bag diamanin, terus akhirnya gue bilang, mbak itu paper bag saya, terus akhirnya dikasih dan saya kembali lagi ke stasiun. Sejak saat itu gue selalu make sure lagi kayak ini serius udah gak ada yang ketinggalan lagi, karena gue tuh sering banget ketinggalan barang-barang gue di cafe atau di tempat yang emang lagi gue kunjungin. Segala lip tint, kuku palsu juga pernah ketinggalan. Jangan sampai aja diri gue yang ketinggalan sono. Min ceritain pas lo ikut tari-tarian Agustusan. Nah, Agustusan di daerah rumah gue itu gak ada tari-tarian, tapi sebagai gantinya gue akan cerita aja lomba yang selalu gue ikutin tiap 17 Agustus. Tiap 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Gue pasti cuma ikut 2 lomba, yaitu masukin pensil ke dalam botol sama masukin benang ke jarum. Kenapa cuma 2 lomba? Karena dulu itu kan Yasmin ini seorang yang caper. Jadi kalau 17 Agustus ini kan pasti ditonton banyak orang, apalagi cowok-cowok di deket daerah rumah gue ya kan. Nah gue tuh sangat menjaga image gue, jadi gue gak mau terlihat on pas ikut lomba 17-an. Jadi gue cuma ikut 2 lomba itu. Lomba makan kerupuk gue gak mau ikutan, karena itu kan makannya harus buru-buru ngunyahnya, terus kayak mangap-mangap, itu udah pasti aib. Lomba mindahin belut juga gue gak mau, bukan karena gue takut, tapi pasti pas lagi ngambil belut yang licin itu muka gue pasti gak terkontrol. Apalagi lomba bawa kelereng di sendok, muka gue pasti gitu jelek pasti. Jadi gue main aman, cuma ikut 2 lomba itu. Walaupun sebenarnya masukin pensil ke dalam botol juga kayak seperti orang blow on gitu kan, harus ngangkang begitu, terus harus melihat, harus ngepasin si pensil ke botolnya. Cuma ya nggak kelihatan on banget karena muka kita pasti nunduk, jadi orang tidak akan melihat komuk kita. Dan dari 2 lomba itu yang pasti menang tuh adalah masukin benang ke jarum. Karena dulu tuh mata gue beneran masih bagus banget, kayak gue bisa memasukkan jarum dalam sedetik, tau nggak? Oh, jarum benang maksudnya. Gue sudah terlatih di rumah, kalau misalnya mak gue lagi mau ngejahit sesuatu, gue pasti yang masukin benang ke jarumnya. Gue ingat banget dulu pas sebelum mulai perlombaan kan kita baris dulu nih yang ikutan lomba, terus udah megang jarum, megang benang, itu tuh udah gue basahin duluan tuh biar langsung masuk seketika pas jalan. Nih ya, of course aku menang juara 1. Hai, jadi hari ini gue akan menceritakan cerita orang lain. Ya, jadi kemarin kan gue udah bilang kalau kalian mau cerita itu bisa DM gue, nanti ceritanya gue ceritain di TikTok gue. Terus ada beberapa, tapi gue baru baca 1 dan gue mau ceritain ke kalian. Sebulan gak sih? Agak ngezoom banget muka gue. Karena dia gak mau gue kasih tahu namanya, jadi kita akan sebut saja menggunakan nama samaran, namanya Tuti lah ya. Jadi si Tuti ini waktu kelas 5 SD masuk ke dalam satu geng di sekolahnya yang isinya ada 4 orang termasuk dia. 3 orang temannya ini adalah cewek-cewek hits gitu. Jadi kayak ini geng-geng ternama di sekolahnya begitu. Gak sembarangan yang masuk. Jadi kayak bener-bener banyak orang yang pengen masuk. Aku pengen masuk sampai ribuan orang berjejer ingin daftar ke geng itu. Saking hitsnya tuh kayaknya juga guru-guru di sekolahnya juga pengen masuk ke geng itu. Nggak bercanda. Gengnya ini ada aturan yang dimana tiap hari Jumat 1 orang harus traktir teman-temannya. Jadi nanti kan ada 4 orang tuh dalam satu geng. Semuanya kedapatan dalam 1 bulan ini. Sementara nih 3 orang temennya si Tuti ini tuh orkai semua, jajannya tuh 10 ribuan gitu di tahun 2011. Itu kan termasuk gede banget ya. Si Tuti berapa ini? Cuma 3.000. Bingung dong, kayak aduh giran gue nih, nanti gimana gue traktirnya. Dimana temen-temennya pada inget, jadi pas hari Kamis diingetin, besok kamu ya yang traktir kita maunya es krim. Hah, es krim? Request tuh orang ya kan, duit kagak punya, request mahal lagi 5.000 tuh satu es krimnya, kalau beli 4 jadinya 20.000. Akhirnya si Tuti mikir dong kayak aduh gimana nih gue traktirnya besok 20.000, harus ada saat ini juga. Masalahnya juga nih bocah juga kagak nabung karena nggak bisa. Dan dia akhirnya ngapain? Nyuri duit manya nih, jangan ditiru ya. Dia ngambil dari dompetnya 20.000, terus besoknya ya udah jajanin deh tuh temen-temennya. Ini si Tuti kagak tahu ada namanya ojek payung apa bagaimana ya, kan lumayan tuh ya, sehari
satu kali ngojek itu bisa goceng. Lu tinggal nyari 4 orang aja tuh buat pakai payung lu. Apalagi kagak hujan ya pas itu. Ya udah, pokoknya singkat cerita dia udah bisa jajanin teman-temannya, terus kayak dia merasa bangga gitu karena kayak itu es krim yang lumayan nggak bisa orang sembarangan beli gitu karena kan mahal ya, satuannya 5.000. Jadi kayak dia merasa aku keren banget. Belum tahu aja pas nyampe rumah maknya udah berdiri tuh di depan pintu pakai rotan. Ternyata maknya tahu dari adeknya yang melihat dia si Tuti ini ngambil duit maknya. Akhirnya yaudah deh, abis itu tangannya kena rotan. Terus akhirnya dia cerita dong kenapa dia ngambil duit 20.000. Pas dia cerita maknya besokannya ke sekolah marahin temen-temennya segengnya. Terus akhirnya apa? Udah si Tuti keluar dari geng itu nggak ditemenin lagi. Akhirnya senyum Tuti menjadi es krim walls. Gue gabut, kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video. Artinya kita semua gabut, jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja nih normal. Sampai dimana gue mikir kayak kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, apalagi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grabnya, ini kemana Neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya Pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini nggak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ tuh gue pede karena si abang ini ngomong, Neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmaps soalnya. Terus gue bilang, oh iya Pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri, udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai dimana nemu pertigaan, si abang-abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri. Jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya bener langsung iya aja. Terus ya udah bener aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gue. Dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi-lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah gue. Gue mau story of my life lagi, tapi sebelum cerita gue mau nanya, kalian tuh dulu waktu masih kecil ada nggak yang sama kayak gue? Pas lagi sakit dibawa kan nih ke dokter ya kan, pasti dong berobat masa ke dukun. Terus ditanya nih sama dokter atau susternya, kenapa kamu keluhannya apa yang dirasain sekarang? Itu nggak bisa jawab. Seketika mulut terkunci rapat, lidah tidak bisa bergoyang. Ya bergoyang nggak tuh? Gua selalu kayak gitu. Tiap kali ditanya, pala gua auto nengok ke emak gue atau bapak gue yang lagi nganterin gue, kayak menunggu mereka yang menjelaskan kepada dokternya. Padahal kan yang ngerasain gue, yang merasakan semuanya, yang ngerasain sakit, yang udah tahu sakitnya itu dari kapan, itu gue. Tapi tiap kali ditanya sama dokternya nggak bisa jawab gue langsung nengok ke emak gue kayak, Mah, jawab. Pas masih SD masih wajar lah ya, masih bocil namanya. Sampai dimana gue udah SMP, gue masih kayak gitu. Tiap kali gue sakit, selalu emak gue atau bapak gue yang ngejelasin ke dokternya gue kenapa. Dokternya sendiri pun masih memaklumi gitu kalau misalnya emak atau bapak gue yang menjelaskan gue nya kenapa. Sampai dimana kelas 3 SMP gue sakit, gue demam, dan demam gue udah tinggi. Abis itu gue dirujuk ke rumah sakit. Biasanya gue tuh ke puskesmas atau klinik doang. Ini pertama kalinya gue ke rumah sakit. Udah gitu ngambil nomor antrian dong. Gue ngantri, gue duduk nih, bapak gue lagi izin kerja atau bagaimana gue nggak tahu, pokoknya lagi teleponan di agak jauh ke sana karena emang itu kondisinya rumah sakitnya lumayan rame, dan di dalam tuh udah tinggal 1 orang. Dan abis itu bapak gue belum datang, gue mau nyari takut nyasar, dan di situ gue nggak bawa HP, udah paket lengkap, gue deg-degan setengah mampus. Bener aja sesuai dugaan, nomor gue dipanggil, nggak mungkin dong gue diem dong karang bego di situ. Ya udah akhirnya gue masuk, bapak gue belum datang, nggak tahu di mana. Pas masuk gue ditanya nama, umur gitu-gitu. Terus habis itu gue bilang dengan memberanikan diri, gue bilang, Dok boleh ditunggu sebentar nggak, papa saya lagi di luar, lagi telepon. Terus lo tahu jawaban tuh dokter apa yang bikin gue kena mental? Loh, ini yang sakit kamu atau papa kamu? Kamu kan? Ya udah, kenapa harus nungguin papa kamu? Anjir, lo bayangin gue dijawab kayak gitu, gue langsung kayak mau nangis, kayak berasa di ospek gue. Terus gue tidak bisa berkata apapun. Ya udah, akhirnya dilanjutkan dengan sesi pertanyaan tanya jawab dengan gue yang menjawab dengan gemetar. Bapak gue baru masuk ke ruangan setelah sudah selesai, setelah gue dikasih resep untuk nebus obat. Tapi setelah kejadian itu gue akhirnya menjadi sadar gitu, kayak ya juga sih, gue yang sakit, kenapa gue yang harus malu untuk menjawab gitu. Akhirnya gue menjadi wanita independen setelahnya. Min katanya nanti pas cerita ke bawah mukanya, oke, fine, thank you ya.
ini gue akan story of my life begini ya ngomongnya. Siapa yang kayak gue juga yang kalau misalnya besokannya ada hari penting nih, entah mau ulang tahun kah, atau lu mau pergi kemana gitu, atau lu mau wisuda, atau mau lebaran, atau mau tahun baru, suka-suka lu, pokoknya hari dimana lu sangat menantikannya, itu malamnya pasti nggak bisa tidur. Nah, yang mau gue ceritain itu versi lebaran. Jadi waktu gue dulu masih kecil itu sangat-sangat menanti namanya lebaran ya kan, karena besokannya kita pasti pakai baju baru, dapet duit, pokoknya wah tampil merasa paling cakep sekampung. Ini saking semangatnya sama besok hari pas mau lebaran nih, dari malamnya gue udah nyiapin tuh, dari atas sampai bawah sampai daleman juga gue siapin. Saking gue nggak tenangnya pengen cepet-cepet besok lebaran, pengen pakai baju baru, itu gue selalu kebangun tiap 1 jam ataupun 2 jam. Jadi pas gue kebangun itu gue langsung melek dan langsung melihat ke arah baju lebaran gue, kayak gue bakal pakai baju ini, terus ngaca-ngaca di depan kaca. Jujur sampai sekarang gue juga masih suka kayak gitu, cuma kayak kalau sekarang tuh udah bukan momen lebaran lagi, karena lebaran tuh gue udah biasa aja, pokoknya momen-momen lain lah. Nah, kalau kalian pernah juga kayak gitu apa nggak? Kalau iya, itu karena momen apa? Sumpah tadi tetangga gue lewat ngeliat gue ngomong nunduk ke bawah begini kayak orang stres dah.